Tentang unsur-unsur ya. Kemarin ada datang satu orang ya, kamu kan? Pengulangan kita. Unsur-unsur iklan, ya. Unsur-unsur iklan. Ada kemarin? Unsur-unsur iklan itu ada 6. 5 apa? Iya, ada 6. Unsur-unsur iklan itu ada 6. Biar gampang ingatnya. Susan menerima efek umpan. Enggak. Biar gampang ingat, disingkat gini dia. Susan. Iya. Yang emang iya? Kan singkatan. Yang pertama itu sumber. Singkatan biar gampang ingat. Sumber itu berarti dia si pembuat iklan. Kalau sannya itu pesan. Susan. Pesan itu informasi yang ingin disampaikan dari iklannya. Bisa berupa verbal itu melalui lisan maupun non verbal atau tulisan. Yang ketiga, dia berarti media. Medianya itu berarti dia kalau media itu betul sarana atau alat penyampaian iklan. Bisa berupa media cetak, elektronik, dan lain-lain. Kalau nerimanya itu berarti si penerima. Kalau penerima berarti si berarti individu atau kelompok yang menjadi sasaran iklan.
Ya tadi unsur-unsur ikan itu ada 6. Susan menerima efek umpan. Su-nya itu sumber, san-nya itu pesan, ma-nya itu media, nerima itu penerima. Ya. Ntar, udah siap yang ini? Belum kan? Catat dulu. Nanti baru tulis. Selanjutnya yang kelima itu ada efek. Kalau efek ini berarti dia efek itu artinya kan perubahan. Setelah menonton iklan tersebut, diharapkan ada perubahan yang terjadi terhadap si penerima, berarti si penerima bisa perubahannya berupa seperti tingkah laku, sikap, dan lain-lain. Yang terakhir itu yang keenam itu dia umpan, berarti umpan balik ya, maksudnya umpan balik. Kalau umpan balik setelah ada perubahan berarti harus ada responnya, respon dari si penerima iklan. Misal iklannya itu iklan penawaran. Kalau dia menawarkan berarti kan menawarkan barang dan jasa. Berarti diharapkannya responnya si penerima membeli barangnya. Si penerima membeli produk. Misalnya lagi iklan yang beda, iklan jasa, iklan jasa, berarti respon diharapkan, misalnya iklan tentang narkoba, diharapkan si penerima menjauhi narkoba atau mengikuti si iklan tersebut. Itu unsurnya tadi 6: sumber, pesan, media, penerima, efek, dan umpan balik. Unsur-unsurnya ada 6. Ada yang mau ditanya? Ada yang kurang paham? Selanjutnya ada fungsi iklan. Tunggu ya.
Fungsi dari iklan secara umum fungsi iklan itu ada dua. Fungsi iklan ada dua. Terbagi dua. Yang pertama itu ada iklan informasional. Iklan informasional. Iklan informasional ini fungsinya menyampaikan atau menginformasikan suatu produk kepada konsumen. Kalau iklan informasional ini termasuk iklan ini ya, iklan penawaran. Yang kedua itu ada iklan transformasional. Iklan transformasional. Ini merupakan iklan, biasanya iklan jasa. Kalau iklan ini berusaha mengubah pola hidup atau kebiasaan dari konsumen. Oke. Jadi dibedakan. Kalau informasional dia menyampaikan informasi. Kalau dia transformasi berarti berusaha mengubah. Transformasi. Mengubah pola hidup si konsumen. Selanjutnya itu ada suaranya dulu. Jenis-jenis iklan. Ya. Secara umum jenis iklan itu ada tiga. Yang pertama ada iklan pemberitahuan. Iklan pemberitahuan. Iya, tunggu ya. Kalau iklan pemberitahuan dia iklan pemberitahuan ini
lebih fokus terhadap informasi ikan ini lebih fokus terhadap informasi kepada masyarakat. Jenis informasi yang diberikan, jenis informasi yang disampaikan berupa peristiwa atau keadaan tentang ini kan masih kepada masyarakat jenis individu atau kelompok. Misalnya pernah lihat iklan contohnya iklan iklan ini tentang yang menjual rumah, penjualan rumah atau iklan. Kalau pernah nggak di pohon-pohon lihat tentang WC, sedap WC, contohnya gitu, iklan itu contoh dari iklan pemberitahuan ya. Yang kedua itu ada iklan layanan masyarakat. Iklan ini biasanya dibuat oleh pemerintah, pemerintah. Contohnya iklan iya, tentang iklan kesehatan. Lalu iklan apa lagi ya? Pembulian ya, tentang HAM. Bully itu kan termasuk hak asasi manusia kan? Pembulian itu termasuk ini kan, melawan HAM. 1, 2, yang ketiga itu nih udah bisa dihapus? Udah? Belum? Udah bisa dihapus? Belum?
Pokoknya kalau iklan layanan masyarakat berarti dia dari pemerintah. Foto dulu. Maaf ya Ustaz, mau foto dulu. Yang ini bisa dihapus. Udah ya. Yang terakhir nih. Yang terakhir. Yang ketiga, iklan penawaran. Iklan penawaran. Iklan ini bertujuan menawarkan barang atau yep. Tapi lebih fokusnya ke barang ya. Kalau penawarnya barang atau jasa, tapi fokusnya lebih ke barang. Contohnya ya, iklan lowongan pekerjaan. Lalu iklan makanan. Tentang itu tadi, hak asasi manusia. Hak asasi manusia. Untuk PTS prakteknya, tugasnya gini aja. Nanti kerjakan di kertas, bukan kertas, karton ya, bisa, karton bisa, karton, ya, jangan kardus, karton. Gini, buat aja contoh-contoh dari iklan penawaran, iklan pemberitahuan, sama iklan layanan masyarakat. Nggak usah dari internet, boleh. Dari koran boleh, tinggal tempel aja nanti. Ya, satu kertas karton, nanti bikin suaranya dulu. Kertas karton, ada kertas karton, nanti dibikin nama, gini ya. Contohnya gini, ini kertas karton, ya kan? Di sini nanti dibikin tugas PTS praktek bahasa Indonesia ya. PTS praktek praktek B-Indo. Terus namanya ya. Namanya siapa? Nama kalian. Oke, nama. Sama kelas 7, kelas 8D atau 8C. Terus di sini dibikin satu iklan apa tadi? Iklan pemberitahuan. Terus buat nanti cari di internet atau di koran, tempelkan aja langsung. 2 ya, 2. Lalu gitu lagi, nomor 2 iklan layanan masyarakat. Ini juga bikin 2, iklan penawaran bikin 2. Itu aja, tempel aja. Boleh, dari internet boleh, dari koran boleh. Jadi kalau dari internet di-print dulu baru Iya, di print dulu baru tempel. Gitu aja.
Iya, 2 aja nggak usah. Cukup sekian pertemuan hari ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.